Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan 3665, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan sebuah pokok tema dialog. Zikir, pikir, ukir. Alhamdulillah beberapa jam yang lalu ada sebuah ide, ada bertemu dengan kawan yang sempat bertemu di Pontianak, di mana pada saat itu walaupun saya sebetulnya ketemu dengan sahabatnya, tapi alhamdulillah dari pertemuan 2 tahun yang lalu, ya saya ingat 2 tahun yang lalu kita ada amanah berangkat ke Pontianak. Baik kawan-kawan, sesuai dengan pokok bahasan kita atau sharing, di mana ada keinginan pemanfaatan waktu luang. Mungkin sebelum lebih jauh, nanti akan diperkenalkan dulu sahabat saya, Kang Teja, yang punya amanah, ya. Kalau saya bicara amanah itu kepercayaan dari Allah, dari pribadi, bahkan dari keluarga. Jadi pemanfaatan waktu luang itu sebetulnya banyak sahabat-sahabat saya. Saya analogi dulu atau pengantar dulu. Saya pernah bertemu dengan sahabat saya di Indramayu. Beliau seusia saya, jadi pendamping PKH dari 4 ayam sampai ribuan ayam. Karena kemampuan make to manage memanfaatkan waktu luang. Ada juga sahabat saya, seorang kabid, dan sudah purna bakti, bagaimana memaksimalkan lingkungannya produktif. Tentunya filosofinya tetap manfaat apapun, baik ekonomi, pengetahuan, nanti kita sharing lah. Termasuk saya yang termasuk siapapun yang hadir ke Lembang itu awalnya dari yang bukan apa-apa menjadi siapa, menjadi panutan, menjadi idola. Baik, kawan-kawan, saya panggil dulu ini Kang Teja. Kang Teja silahkan memperkenalkan diri, termasuk boleh pemanfaatan waktu luang masa lalu dan masa kini. Kalau saya masa lalu, waktu aktivis Karang Garuda, ya tadilah bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena hadiah di Allah di strategi pensil saya sudah membahas insting. Insting itu manusia siapapun dia, ada rasa ingin tahu. Sehingga pemanfaatan waktu luangnya bisa meluas, bisa ke ekonomi, bisa ke agama, bisa ya sesuai dengan jati diri dan kemampuan kita. Sehingga Kang Teja pun kalau dari disiplin ilmunya, saya tadi udah komunikasi, disiplin ilmunya A dan B, tetapi pemanfaatan waktu luangnya bisa menjadi C atau D. Nah, untuk lebih jauh kita membahas apa dan bagaimana pemanfaatan waktu luang dalam bentuk testimoni ataupun obrolan, nah, saya mohon Kang berbagi situasi, berbagi pendapat, bahkan berbagi pengalaman. Kalau kata orang Sunda tuh kenapa akan ujung-ujung terpanggil untuk dunia keterpanggilan untuk mengadakan bimbingan bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Karena masa lalu, masa muda saya, komputer itu identik dengan sebuah ekonomi yang mapan. Nah, mungkin dan saya persilahkan Kang Teja sekaligus memperkenalkan diri dan pemanfaatan waktu luang apa yang dirasakan Kang Teja untuk bisa memanfaatkan baik kepada integritas maupun kemampuan maupun menjadi sebuah keasikan. Kalimat kunci dari saya sebetulnya pemanfaatan waktu luang itu hal sesuatu yang mengasihkan, hal yang sesuatu tidak menjadi beban, lillahi ta'ala kalau bicara agama itu. Tapi bagaimana waktu pemanfaatan luang itu tidak menghabiskan energi waktu yang pokok juga dalam tugas dan peran yang lain, baik orang tua maupun dalam peran keseharian dan tugas lain. Silahkan Kang Teja, kalau saya dimatiin berarti saya lagi ngopi atau ngerokok ya. Jadi dimatiin tuh, tapi saya matiin ininya. Kalau ngerokok kita matiin dulu. Silahkan Kang Teja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Muhammad Teja Magribi. Panggilan sehari-hari itu biasa dipanggil Teja. Nah, berlatar belakang kehidupan saya juga dari dulu
bisa dibilang dari orang tua yang bapak adalah seorang guru ngaji. Kemudian ibu saya alhamdulillah memang kebetulan seorang pegawai negeri sipil atau yang sekarang dikenal dengan ASN di Dinas Tenaga Kerja. Nah, insya Allah mungkin tahun depan baru mama saya pensiun. Nah, saya lanjut sekolah di kuliah di S1 Untan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, itu mengambil jurusan sosiologi. Nah, pada awal sebelum kuliah, saya belum ada tumbuh minat belajar, Pak. Bahkan hari-hari saya waktu luang itu tidak ada. Tidak adanya apa? Karena hanya bermain, bermain, dan bermain. Nah, begitu masuk kuliah S1, saya bertemu dengan teman-teman saya yang bisa dibilang ketika saya mengenalnya, wah, pintar nih anak. Jadi muncullah karena sering bermain, sering belajar, ikut belajar, jadi sering berbicara, komunikasi yang aktif dengan beliau. Jadi timbullah ketertarikan saya di situ mulai belajar, Pak. Nah, memang sehingga mempengaruhi dari sisi akademis saya. Nah, awalnya dari situ saya menyelesaikan akhirnya sampailah tuntas kuliah 1 bersama beliau. Nah, mungkin dia juga bisa dibilang motivator saya, Pak. Awal muncul saya mulai ketertarikan saya untuk mengetahui segala banyak hal dalam segi ilmu pengetahuan, mulai beradaptasi dengan lingkungan, mulai mengenal ilmu semua materi di luar pengetahuan. Nah, kemudian di sini ketika itu sebelum saya saya bekerja juga sebagai di kantor konsultan. Itu sangat kecil, Pak. Pendapatan saya waktu itu di bawah rata-rata. Nah, hanya memang ya syukur alhamdulillah. Nah, semenjak itu setelah jadi konsultan, saya lanjut mengajar di Bimbel Ganesha Operation, tapi tidak lama kemudian ada penerimaan PKH sebagai pendamping, saya melamar. Waktu itu tahun pertama saya tidak lulus. Nah, karena saya masih masuk wait English ketika ada beberapa pendamping yang tidak lulus. Maksud saya beberapa pendamping PKH yang lulus PNS waktu itu, ya jadi saya yang menggantikannya, Pak. Nah, kemudian dari situ saya mulai sambil membaca literatur-literatur yang materi kuliah saya di S1 dulu dengan mengkaitkan apa yang terjadi di lapangan. Waktu itu saya berkunjung ke rumah KPM. Pada saat itu banyak sekali yang fenomena yang saya lihat. Fenomena tersebut baik yang dari hidupnya mulai sangat rentan miskin, dari miskin dan miskin, bahkan ada yang ketika saya mulai turun, ada yang bisa dibilang sudah layak untuk digraduasi, Pak. Ya, waktu itu pada saat tahun 2011 belum ada graduasi. Nah, sudah tidak layak untuk dapat PKH lagi. Nah, dari situ saya mengkaitkan dengan ilmu komunikasi juga dengan ilmu sosial. Di situ ada beberapa banyak kebetulan di wilayah tempat dampingan saya itu, Pak, bisa dibilang wilayah hitam. Kenapa saya bisa katakan wilayah hitam? Di situ tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, Pak. Nah, pengalaman saya dulu ketika masuk di daerah tersebut mencari KPM, alamat KPM, wah, saya bilang assalamualaikum, ketuk pintu rumah, ternyata ada segerombolan pemuda yang duduk-duduk di situ sambil ya bisa dibilang sabu gitu, Pak. Tapi saya tidak mau ikut campur hal itu, bukan berarti tidak peduli dengan lingkungan di sekitar, karena juga takut mengancam diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya jelaskan bahwa saya ingin mencari nama orang tersebut, yang saya cari nama KPM,
Tapi saya mempersilahkan mereka melanjutkan lagi. Bahkan saya dianggap sebagai intel atau polisi, Pak. Padahal saya bilang saya membawa surat tugas dan memakai atribut PKH. Jadi mereka percaya silakan lanjut, saya tidak ingin ikut campur, saya hanya mencari orang, saya bilang. Nah, akhirnya saya menemui orang. Nah, selanjutnya saya biarkan mereka untuk melanjutkan, bukan berarti gimana ya Pak ya. Nah, kemudian disambil dari situlah banyak sekali saya mengaitkan juga dengan ilmu pengetahuan dari segi sisi tentang komunikasi dengan KPM-KPM dengan warga sekitar, pentingnya menjaga koordinasi antar stakeholder di situ, Pak. Nah, Nah, ini stakeholder dengan yang titik tengah dengan pokok bahasan kita malam ini. Pada saat belum waktu. pada saat keterpanggilan, bermain dengan peran, adaptasi, observasi, tiba-tiba ada keinginan S2, pemanfaatan. Nah, itu kan Allah Maha Baik, walaupun bukan terjebak, walaupun kita ingin fokus ke satu hal, seseorang itu pemanfaatan waktu luangnya itu, ya Bapak juga sama. Saat itu Bapak berhad masuk tuh SMA. Walaupun padat itu tiap hari menghadapi 80 anak putus sekolah di Kalimantan Tengah ya. Tiba-tiba ketemu dengan satu orang hampir sama kita disupport. Untuk 2A, kalau ASN itu 2A ke 3A itu butuh 16 tahun. Coba kamu sekolah. Tiba-tiba ya maaf, kalau saya ingin daftar STKS, selalu tertulis pengumuman prioritas untuk SMPS. Tiba-tiba ya orang yang mensupport saya itu jangan kalah roh kertas. Seorang pekerja sosial fungsional pun bisa masuk fakultas hukum. Nah, alhamdulillah kita ada kesamaan. Nah, ada Allah Maha Baik, timbullah satu figur dikaitkan dengan 5H1 ada figur yang mengingatkan kita, dan insya Allah kita pun menjadi figur untuk orang lain bahwa pemanfaatan waktu luang itu bisa diprakondisikan, bisa insting, bisa oleh motivasi orang lain. Makanya Bapak bertanya ini, tiba-tiba di balik kesibukan sebagai mitra pemerintah, kok tiba-tiba ingin ada S2? Siapa lagi yang mendorong nih untuk S2? Silakan Kang. Ya, sebelumnya banyak orang-orang yang mendukung saya Pak sebagai motivator saya, termasuk orang tua saya sendiri. Alhamdulillah. Kemudian ya orang tua juga mensupport, walaupun pada saat itu harus saya pandai-pandai mencari rezeki di tengah kesulitan juga di dalam pekerjaan. Nah, kemudian sahabat-sahabat sejati saya kemudian dari kecil itu juga mensupport, alhamdulillah juga mereka kepingin juga lanjut S2. Dan kemudian yang paling penting ini adalah Pak, saya orang yang penasaran dengan ilmu pengetahuan dan baru merasakan akan hausnya belajar. Nah, dari segi pengalaman di lapangan, dengan ada keterkaitan dengan materi-materi yang saya pelajari di kuliah S1 itu ada pemicu ketertarikan saya untuk melanjutkan kuliah. Nah, dari situlah saya berusaha untuk melanjutkan S2. Dari S2 itu awalnya yang sulit Pak, karena untuk mencukupi biaya tadi saya harus banyak menjual termasuk kendaraan pribadi saya. Kemudian juga sebelum sambil bekerja saya juga sambil membuatkan tugas-tugas kuliah mahasiswa-mahasiswa juga sambil di situ. Nah, terkumpullah dari beberapa tahun kerja menabung bisa mendaftarkan diri kuliah. Dan waktu itu sangat luar biasa senangnya saya Pak dengan pencapaian saya di situ bisa melanjutkan kuliah S2 dan bertemu pula dengan profesor yang juga ketika masuk itu memberikan motivasi saya lebih. Betapa pentingnya itu ilmu sosial. Beruntungnya kamu masuk ilmu sosial karena ilmu sosial itu mencakup segala bidang ilmu pengetahuan. Nah, dari situlah ketertarikan saya Profesor Syarif Ibrahim Al-Qadri. Saya ingat dosen Untan juga, kemudian dosen senior, dan ketemu pula dengan Ibu Dr. Emma Rahmania.
yang beliau juga lah yang menjadi pembimbing saya, yang terus memotivasi saya dalam hal teoritis dan praktik di lapangan. Kebetulan beliau juga mengenal tentang PKH. Dari Itu tahun situlah berapa itu? cara mengenal. Ya, saya masuk kuliah tahun PKH 2011, kuliah S2 2013, Pak. Masuk Alhamdulillah. kuliah Tapi S2 begini, 2013. dunia kampus itu ada dua ya, di samping Ya, memang dorongan motivasi, dunia kampus itu sambil tetap bekerja sebagai pendamping PKH. Kalau ya, Bapak dulu sambil bekerja, ini konteks S1, Bapak terbalik ya. Tiba-tiba ya. dapat amanah. Amanah dari yang kecil sampai jadi pucuk pimpinan, misalnya di Senat. Dapat lagi di HMI, dapat lagi di Musola, bahkan di OKP. Nah, amanah itu dalam tanda kutip kita tidak angkat tangan. Nah, apakah waktu pendamping PKH plus S2 ada amanah di kampus atau jadi mahasiswa murni yang sekolah baru dipraktekkan di kehidupan dan tanggung jawab PKH, atau selama di kampus juga kalau kata orang Sunda ada ulu biung. Ulu biung itu keterpanggilan entah masuk dunia organisasi mahasiswa ke OKP. Terus di mana memulai yang Bapak menarik, di mana memulai membuka lembaga pendidikan komputer? Apakah setelah S2 atau di tengah-tengah itu? Silakan Kang. Oke. Nah, ketertarikan itu memang basically-nya saya sudah mengetahui komputer itu semenjak SMA, Pak. Nah, cuman tidak terlalu belum ada ketertarikan untuk membuka kursus. Mulai ada membuka kursus itu semenjak jadi pendamping PKH dan Alhamdulillah. kuliah di S2. Karena saya melihat terutama di wilayah dampingan saya itu memang mayoritas penduduknya miskin, bahkan hampir sangat rentan miskin. Nah, dari situ saya melihat tidak ada potensi anak-anaknya yang paham dengan komputer, Pak. Nah, bolehlah tadi karena PKH tadi bagaimana cara membuat KPM itu memiliki keterampilan agar bisa menggraduasi mereka sendiri. Nah, dari situ saya mulai ketertarikan mengajak teman-teman saya yang memang pandai juga komputer dengan sahabat-sahabat saya dari kecil, memang sepemikiran dan sependapat, satu visi dan misi untuk membuka kursus komputer. Setelah Dan S2 begitu itu? Setelah S2 atau selama setelah S2, Pak. selama menjalani S2? Setelah S2, Pak. Jadi Oh. iya, setelah S2. Jadi sebelum S2 itu saya masih berkutat dengan pekerjaan, kemudian sambil servis printer ataupun servis PC, Pak, waktu itu. Masih Oh ngikut iya iya ya. orang. Nggak Ya, apa-apa. mengikut orang. Kita Nah, hampir jadi hampir ada cerita yang sama, hanya kalau Bapak iya, hanya bentuknya Bapak itu dulu kan petugas panti di Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah, iya. tahun 90. Kuliah itu memang intinya pemanfaatan waktu luang, walaupun dari subuh sampai jam 2 itu saya mengayomi mendampingi anak-anak putus sekolah di panti sosial bida remaja, dari makan, sholat, Iya. lari pagi. Tapi Allah Maha Baik, betul dukungan orang tua juga. Iya. Tiba-tiba kuliah tuh jalan kaki 12 kilo lah kurang lebih ya. Sampai alhamdulillah kalau ada orang yang naik sepeda tiba-tiba ngajak gantian. Tapi di situ karena keterpanggilan, tanggung jawab dan ikhlas, walaupun jalan kaki ya. Di kampus itu kalau Bapak terbalik. Di kampus itu tiba-tiba sebelum masuk ke usaha ekonomi produktif, tiba-tiba dapat amanah yang dalam tanda kutip, misalnya ketua senat, ketua HMI komisariat sampai tingkat cabang, sampai bisa tuh bukan dari dinas tuh kemana-mana sampai Iya. memimpin OKP ya, itu masa-masa kuliah. Dari pemanfaatan waktu luang, walaupun awalnya macam-macam, bisa hobi ya, itu berarti hobi yang tertunda tuh. Di S2 tiba-tiba ada keterpanggilan dan insya Allah semakin berkembang. Nah, berarti tidak ada pembantahan dalam kajian pemanfaatan waktu luang itu. Intinya adalah ketertarikan, intinya adalah mempraktekkan yang why ya, kalau di 5W1 itu why ya. Mengapa sih Baik. saya why? Karena ada Iya. keasikan, termasuk pertemuan kita malam ini. Nah, saya pada saat S1 juga membentuk yayasan.
ya, namanya Yayasan Generasi Muda Mandiri, dan alhamdulillah tiap tahun membuat event. Ya Oh, kita event namanya Pesona Putra Putri Kalimantan Tengah. Dan sekarang sudah booming tuh. Jadi eventnya oh, Masya satu, Allah. tapi ada lomba lukis, ada lomba cerdas cermat. Nah, jadi Ya, apa yang dipelajari itu dioptimalkan, bagaimana membentuk sebuah komunitas yang produktif untuk kultur dan lingkungan. Timbullah ada kalimat Khalifah Firardi, menghidupi orang lain, belum ekonomi dulu ya, sampai ada ya, tontonan lomba ini lomba itu, dan alhamdulillah para senibut mengangkat Bapak saat itu ya musyawarah menjadi sekjen Inpak Senibut se-Indonesia. Tapi ya ya. itulah, karena belum menikah mungkin tiba-tiba ya biasa KNPI, OKP dan sebagainya. Pada saat kembali di tahun 2000 Bapak masih S1. Alhamdulillah juga ya ketemu dengan salah satu profesor, istri Ya. mendukung, dunia pendidikan tuh gaib. Sama, kita IB itu izin belajar pakai biaya sendiri. Iya, Pak, benar. Yang secara ekonomi makanya Bapak suka ngomong sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin dengan Betul. ridhonya dan kemauan keras. Pertanyaan saya untuk Kang Teja itu tadi yang belum terjawab nih. Iya, Si lembaganya itu bernaung kemana? Yayasan atau ya apa adanya aja dulu, legalitas dan sebagainya berproses. Yang penting niat baik dulu, atau sudah permanen. Berapa komputer yang ada dan termasuk payungnya apa? Payungnya itu kalau Bapak dulu kan yayasan ya, bahkan ya alhamdulillah notarisnya sampai gratis tuh. Nah, si payungnya lembaga pendidikan itu apa gitu? Apakah ormas, kayak OKP atau gimana tuh? ya. Saya dan teman-teman ini mulai merintis usaha ini Pak 2017. Nah, Hmm, 2017, alhamdulillah kami mengurusi surat izin legalitasnya di kantor konsultan dengan izin dari lembaga saja, Pak. Lembaga itu lembaga dari kami sendiri yang membentuknya. Kami di sini berlima orang. Nah, kami di sini juga pembentukannya 5 orang, pengajarnya juga baru 5 orang. Dan di sini kami mempunyai unit ada sekitar hampir 20 unit. udah, 20 unit hmm, itu hmm. kami saling istilahnya urunan atau apa ya, istilah di Pontianak di sini patungan gitu, Pak. Wih, luar Jadi biasa ya. Hmm, hmm. ya untuk membeli unit bahkan sampai kami eh, maaf berhutang gitu, Pak. Luar Tapi biasa. Hmm, hmm. ya karena kami berpikir ilmu komputer ini jauh lebih mengasihkan daripada bermain games. Sasarannya siapa Nah, itu? Sasarannya anak sasaran muda, anak-anak, atau generasi ya remaja? sasarannya Hmm, hmm. ya, kami mulai dari anak-anak sampai yang tua sekalipun bisa belajar dengan kami, Pak. Dan alhamdulillah murid yang termuda kami SD kelas 2, usia SD kelas 2. Kemudian murid tertua yang pernah kami ajari kelahiran tahun 1963, Pak. Nah, dari sini mulai itu izin usahanya sudah OSS. Nah, dalam proses OSS, insya Allah setelah umum kami menjadi sasaran baik yang muda sampai yang remaja dan yang hampir mendekati lansia juga ada yang belajar. Nah, timbul ketopikan saya karena melihat situasi di Pontianak Timur itu di situ potensinya agak kurang dan memiliki keterampilan untuk maju, timbullah ketertarikan saya untuk mengajak anak-anak KPMPK untuk belajar dengan harga yang mereka jangkau, dengan harga yang mereka mungkin agak ringan Betul, mereka betul. untuk ya Yang kami saya lebih menarik, Kang, memang ya sebuah roda organisasi itu butuh orang yang sepemahaman. Kalau Bapak ya sesudah menikah kan semua urusan partai masyarakat, urusan ormas, urusan OKP Bapak udah hilangkan masa lalu. Tapi amanah ya selalu ada ya, selalu ada ya ya, ya di kantor jadi ketua koperasi, jadi penasehat juga PSM, bahkan Masya Allah di Kota Bandung maupun di Subang. Karena memang amanah itu kita tidak bisa angkat tangan. Maka Bapak selalu mengklaim bahwa masa lalu Bapak dapat kalimat. Siapapun kita, sekolah apapun,
kita akan dihadapi pada 5 pilihan. Birokrasi akan mudah walaupun birokrasi. Nah, Bapak bertanya nih, yang 4 ini teman yang satu visi ini sesama pendamping PKH, teman kuliah, atau teman masa lalu? Ini kan udah empowering proses nih, hebat nih. Yang 4 orang itu siapa nih? Atau istri sendiri ikutan? Istri hanya mensupport saja, Pak. Nah, kebetulan satu teman saya itu bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Pontianak. Alhamdulillah. Nah, kebetulan mengajar di Teknik Informasi Komputer. Dan juga beliau juga S2 di UNY kemarin. Nah, lulusan UNY di Jogja, kemudian ada Haryadi Tama, maaf tadi yang dosen itu teman saya Chandra Lesmana. Kebetulan kami mengangkatnya sebagai ketua dari lembaga kursus kami. Ya, walaupun siapapun bisa ya Pak ya dari kami berlima, tapi kami memang sepakati udahlah karena memang mereka Chandra Lesmana ini yang teman saya mempunyai kemampuan dan bisa membawa kami gitu. Nah, kemudian Chandra Lesmana kami tunjuk jadi ketua. Kemudian yang kedua ada Haryadi Tama, dia merupakan seorang arsitektur lulusan teknik arsitektur di Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan juga menguasai beberapa program komputer seperti AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, bahkan yang berbau desain grafis. Nah, kemudian ada Mutakin. Mutakin ini pengalaman mengajar di komputer sudah belasan tahun di kursus komputer Pontianak yang pernah ada. Nah, sebagai karyawan pengajar, kemudian tidak puas dengan sebagai karyawan ikut join kami membuka kursus sendiri, dan itu luar biasa potensinya. Padahal beliau Mutakin itu hanya tamatan hanya SMA, tapi pengetahuan komputer jauh bisa lebih seperti layaknya S2 komputer, Pak. Kalau tempatnya milik siapa? Tempatnya kami tidak menyewa, tetapi milik rumah kami sendiri, Pak. Alhamdulillah, pemanfaatan betul. Iya, Kak. Iya, pemanfaatan, Pak. Jadi kami membuat efektivitas dana yang luar biasa gitu, seperti itu, Pak. Baik. Nah, kemudian di sini ya. Saya tertarik, bahkan ya mohon maaf suka mengingat masa lalu. Butuh orang yang sepemahaman. Ya, benar. Butuh orang yang dalam tanda kutip mengikhlaskan diri ya, semua potensi, semua kemampuan. Maka insya Allah harkat martabat sudah rumus kehidupan, mengikhlaskan diri untuk orang banyak, harkat martabat naik ya. Dan insya Allah kita akan menjadi tontonan yang akan menuntun orang banyak. Makanya Bapak juga ada keinginan yang sama. Kebetulan nanti akan booming ini beberapa bulan lagi. Bagaimana pemerintah itu di semua lini, bahkan kemarin sudah rapat tuh kawan saya Korkap di ini, untuk dan bagaimana ya kalau dipahami di strategi pensiun misalnya. Kawan-kawan berlima ini dimungkinkan energi positifnya membias. Walaupun awalnya di komputer, dia bisa masuk ke usaha ekonomi produktif, lambat laun dapat amanah yang lebih. Tapi si kokojonya, kata orang Sunda mah, pondasi awalnya tetap itu. Makanya Bapak juga ingin suatu saat punya tempat, ini sudah bangun juga. Bagaimana tempat itu menghidupi orang banyak dan kita ikut hidup. Karena rumus kehidupan itu menghidupi orang banyak, ini konteks ke dunia usaha ya. Usaha kan ada usaha yang dalam tanda kutip. Menghidupi orang banyak, insya Allah rezeki itu akan mengalir. Amin. Makanya mudah-mudahan nanti kalau ada waktu ya pahami strategi pensiun. Kawan-kawannya dimungkinkan juga. Walaupun Bapak maaf ya, Bapak zoom-nya hanya bisa maksimal 45 menit. Katanya ada tuh yang bisa yang bayar 200.000 bisa mau berapa jam. Tapi gini, sebelum kita ambil kesimpulannya, kesimpulan pertama sebetulnya daya juang setiap orang itu bisa terdidik oleh lingkungan keluarga, di blow up ya, atau di blow up itu intinya terkontaminasi pemikiran positif ya, Allah Maha Baik menghadirkan figur
yang mengingatkan kita untuk hidup kita lebih bermanfaat. Pemanfaatan waktu luang tentunya berbeda, misalnya bagi kawan-kawan kita yang di kabupaten atau yang punya lahan. Karena Bapak juga pernah ketemu tiba-tiba dia asik dengan pom bensin mini, bahkan jadi ingin membuat asosiasi pom bensin mini itu. Tapi tetap sebagai pendampingnya, karena itu amanah yang utama, dia jalan. Bahkan di Lampung, di Banten, termasuk kawan-kawan yang sudah jadi anggota dewan ya, pemanfaatan waktu luangnya multifungsi akhirnya. Ada yang tetap bermain di ekonomi, di pendidikan, ada yang bermain di sosial. Pertanyaan besar saya adalah yang hebatnya si Akang, coba ceritakan pemanfaatan waktu luang yang untuk keluarga. Bagaimana anak-anak untuk tetap, ya anak-anak untuk tetap jangan kehilangan figur orang tua, figur sebagai bapak. Nah, pemanfaatan waktu luang memperkuat keluarga itu kan paling kuat, Kang. Ya, paling kuat untuk mengingatkan kita. Nah, bagaimana untuk keluarga sendiri maupun keluarga komunitas tadi yang 5, termasuk bagaimana pemanfaatan waktu luang supaya jangan kita hebat di depan orang lain, anak-anak sendiri tidak ada keterpanggilan untuk belajar komputer. Nah, ini seni, Kang. Seni mempertahankan dari yang kecil. Kecil ini saya jadi ingat tuh, Juniarto sarjana hukum. Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan Akang udah punya integritas di mata saya. Tapi bagaimana integritas ini, bagaimana pemanfaatan waktu luang ini menetes paling tidak ya maaf ya ke ahli waris kita. Semangatnya. Nah, seni akan memanfaatkan waktu luang, apakah fokus di hari Minggu atau fokus di Sabtu atau mengalir dengan sendirinya, termasuk mengikhlaskan istri untuk tidak usah kerja, fokus ke anak dalam masalah ibadah dan sebagainya. Ini yang saya menarik, Kang. Silakan, Kang. Ya, baik. Di sini Pak, saya ingin menceritakan sedikit saja. Untuk masalah waktu luang, alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan masih mempunyai waktu untuk keluarga. Nah, di sini kami juga tidak serta-merta selalu mengajar on time, tetapi dari pagi hingga siang atau sore saya bekerja sebagai pendamping PKH, pulang bekerja sebagai pendamping PKH, saya mengantar anak saya ke tempat penitipan anak atau tahfiz Quran. Nah, kebetulan memang alhamdulillah sebelum anak setoran hafalan di tahfiz Quran itu istri yang membina, menuntunnya untuk menghafal Quran. Kemudian setelah saya mengantar anak itu ke TPA, baru saya mulai mengajar dari sore hingga maghrib. Nah, stop saya di maghrib, anak saya pulang, kembali saya mengulang hafalan anak saya, istilahnya ya menyetor lagi hafalannya ke saya. Apakah benar dengan hafalannya sesuai bacaan Qur'annya? Nah, setelah itu saya menuntun anak belajar sebentar sampai ba'da isya. Nah, setelah ba'da isya, setelah selesai dengan anak, barulah sambil bercanda dengan anak istri sambil menunggu anak atau peserta didik belajar jam 8 malam. Biasanya yang ambil kursus malam itu yang dewasa, Pak, bukan anak-anak. Nah, yang dewasa itu biasanya kan baru bisanya malam, karena dari pagi sampai sore mereka bekerja. Nah, memanfaatkan waktu luang itulah dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, bahkan sambil sholat bersama berjamaah, kami punya waktu bersama, Pak. Setelah malam, saya mengajar kembali, kemudian barulah saya beristirahat, bercengkerama lagi pula. Anak istri saya menunggu saya sampai tidur bersama. Kebetulan anak saya masih 5 tahun, Pak, dan alhamdulillah ketertarikannya untuk belajar komputer karena melihat saya mengajar dengan beberapa anak-anak yang seusia SD, mulai minta ajarkan saya untuk ayah belajar komputer. Nih, saya pengen belajar komputer. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan, Pak, mulai dari yang paling dasar cara menghidupkan, kemudian megang mouse, menghidupkan komputer untuk anak usia 5 tahun.
karena anak saya belum sekolah jadi belum bisa baca. Jadi setidaknya dia sudah tahu huruf A, B, C, bagaimana cara menulis namanya sendiri itu alhamdulillah sudah paham, memperbesar huruf di Word saja alhamdulillah sudah banyak pengetahuannya. Sambil mengajari anak. Alhamdulillah, karena inilah yang apa, ya maaf, ada kalimat-kalimat dari guru-guru saya yang sudah meninggal ya, baik tokoh NU, Muhammadiyah di Kalimantan itu luar biasa Kang. Di Kalimantan Tengah itu. Iya. Nah, jadi selama Bapak berantau dari tahun 86, bahkan teman-teman Bapak ada yang menikah dibawa ke sini, ada yang belum pulang-pulang di sana. Ternyata Belum lahir saya, ya, Pak. ya, rumus kehidupan itu kemarin saya ketemu dengan Andi. Bapak alhamdulillah jadi ketua alumni Satgas SOS Kalimantan Tengah juga ya, yang sudah malang. Tapi nggak pernah ketemu tuh 85 tuh di WA tuh. Nah, senjatanya ternyata komunikasi, pemanfaatan waktu luang itu berbagai seni ya, dan tapi kalimat kunci itu adalah keterpanggilan, kedua mampu memilah dan memilih, happy endingnya tadi ada kemampuan untuk bagaimana yang rutinitas itu, di balik rutinitas ada waktu tetap untuk keluarga. Insya Allah Pak ada. Nah, alhamdulillah. Ada prioritas Pak. Ya, mudah-mudahan Kang Teja obrolan kita pun kembali, saya kemarin juga bicara dengan teman, sepintas kita ngomong hanya berdua. Tapi insya Allah menjadi kebaikan untuk orang banyak. Saya punya teman lagi nih. Teman kuliah saya itu masih di sana. Ada yang sudah jadi ketua partai, ada yang sudah anggota dewan, ada yang sudah tetap kemampuan menulis. Pemanfaatan waktu luangnya yang ngopi. Tapi di balik kopi dia cari info. Sudah jadi pimpinan redaksi. Bahkan maaf, sahabat-sahabat saya yang tadi naik sepeda bareng, ada yang sudah jadi S3. Bahkan alhamdulillah ya jadi dekan di swasta. Ada yang di antara ya, kalau Kalimantan Tengah tuh ada Bang Yusuf Sutransah, ada yang jadi ketua KAHMI. Bahkan kemarin terpilih tuh ketua KAHMI di Petawaringin Barat. Jadi energi positif itu dibangkitkan memang kekuatan tetap awalnya dari keluarga. Jadi jikir, pikir, ukir itu Bapak selalu, dan insya Allah Bapak juga alumni tahun 97 utusan Kalimantan tuh. Iya, 3 bulan dulu di klubnya masih bujangan tuh. Teman-teman kemarin ada yang sudah jadi eselon 2 ya, ada di Gorontalo. Nah, Kang Teja, saya selalu mendoakan ada momen yang lebih baik, ada peluang yang lebih baik, ada tantangan. Mudah-mudahan setahu saya memang kembali ya ke diri kita ya, ada amanah. Bapak juga dulu nggak bermimpi kok jadi ASN ya, karena ada yang luar biasa dari Ibunda Nani Sudarsono, 1000 orang lebih tanpa tes kami itu dulu ya. Nah, mudah-mudahan akan tetap sudah rumus kehidupan, harkat martabat kita tuh akan naik. Jadi rumus kehidupan dan agama, Pak. Ya, ini ya, bukan hanya kehidupan, agama memang bercerita begitu yang sudah meninggal. Ya, selalu pandangan saya, Pak Iza azamta fatawakal Allah. Jika kamu bersungguh-sungguh maka bertawakallah pada Allah. Betul. Kalau Bapak tidak begitu, awalnya sebetulnya tidak begitu paham masa lalu itu. Masa lalu dunia SMA tuh masih ingat kan, main gitar, kayak main tiap hari itu. Sama dong Pak. Oh iya, main gitar, main band, pokoknya nggak ada honornya juga. Bahkan saya memang SMA dulu ngeband Pak. Alhamdulillah. Kang Osa di Rolling Stone, The Beatles, The Police, macam-macam. Tapi lambat laun, iya sama tuh. Mudah-mudahan kesamaan kita itu, saya yakin kawan-kawan yang lain ya, Bapak kan sering bertemu dengan orang-orang hebat. Makanya ini juga demi Allah, Bapak tuh baru kurang lebih sebulan. Karena masa lalu itu Bapak tuh kalau puasa tuh nggak pernah tidur. Ada yang dibawa ke dunia maya, ada yang ke dunia agama ya, zikir dan sebagainya. Ini tiba-tiba ada keasikan Zoom direkam, di expose. Nah, kita tetap tidak, orientasinya tidak profit dulu. Minanas di masa Covid ini kan kita nggak bisa ya. Dulu mungkin waktu Bapak punya ini juga, nulis surat tuh tahun 85 tuh. Surat belum datang tuh dari cewek atau pacar masa lalu tuh ya. Kita bikin lagi. Seindah mungkin. Itu generasi Bapak ya tahun 80-an ya. Apalagi hidup di hutan.
Dapat berita tadi bahwa di Resdes Tringsing Barito Utara, tempat Bapak tugas, tadi pagi diresmikan oleh Wakil Presiden sudah punya bandara. Rumah Masya Bapak, Allah. iya rumah Bapak, tanah Bapak kan diikhlaskan, dikembalikan tuh 2 hektar. Kawan-kawan 10 orang, namanya Satgasos Resdes Tringsing. Alhamdulillah hari ini masih sehat semua. Dari 100 tuh yang meninggal 15 masih ada di grup WA. Sudah bertahan 6 tahun. Ada yang meninggal hello ya 2 juta bisa untuk. Tapi uang itu habis, yang kita wariskan kan ininya, semangatnya. Termasuk semangat kita berdua, insya Allah menetes kepada siapapun. Jangan takut untuk berbuat kebaikan, ikhlaskan semua Mohon potensi dukungan. kita. Tadi belum terjawab S2-nya jurusan apa? Kalau Bapak kan Oh ya, S1-nya hukum, S2-nya pendidikan luar sekolah. S2-nya tadi belum saya, paham saya bagian apa. saya S1 sosiologi, kebetulan Hmm? dulu masih ilmu sosiatri, Hmm? kemudian S2-nya sosiologi. Masih satu Alhamdulillah. rumpun, Pak. Masih satu rumpun. Ya ya, Nah, mudah-mudahan apa? kepengennya sih lanjut gitu. Ya ini kan bagi yang tidak paham kok sepintas penyimpangan jadi ngurus komputer nggak apa-apa, karena dunia talenta itu unik. Dari saya kan dulu bermimpinya atau cita-citanya jadi pemain band, kesana ke sini, Saya, saya sampai bisa saya dibilang, main saya ke pilot, iya saya main ke ini, ke apa, ke Slang ke rumahnya ngobrol sana sini ya, sempat tuh ya, dengan Setiawan Jodi ke rumahnya shooting begini ngobrol. Tapi dulu ini itu hanya kekaguman ya dengan Setiawan Jodi, terus alhamdulillah kemarin bahkan, nah ini menarik nih ya, saya belum bisa mengajak beliau, saya ingin juga. Beliau ini satu-satunya di dunia, bahkan di Bandung punya ijazah ITB aja nggak diambil. Luar biasa kerjaannya, nulis main gitar. Alhamdulillah booming. Jadi sutradara dan penulis film misalnya. Jadi kesuksesan itu tidak semudah membalikan tangan, tetapi ya, kesuksesan awal itu pemanfaatan waktu luang. waktu Maka luang. iya, maka insya Allah back to basic, dari komputer, dari keterpanggilan, dari pendamping PKH, saya selalu mendoakan pada teman-teman yang pernah ke Bandung atau bertatap muka dengan Bapak, pada saat ada amanah yang lebih besar, nah ini dapatnya dari kepala desa. Amanah itu ya integritas, jangan amanah menjadi amanah. Maka jangan kaget orang yang mapan secara ekonomi bisa masuk penjara. Nah, insya Allah kita akan terjaga oleh nilai-nilai, oleh sahabat, oleh keluarga. Nah, ini Kang, mungkin akan apa bisa berkomentar atau ngasih pandangan. Kalau Pontianak saya dengar sudah ada perhatian yang lebih ya dari bupati dan gubernurnya. Tapi ada atau tidak ada perhatian, seni mengatasi kejenuhan. Seni mengatasi kejenuhan dan tetap maaf ya, saya nggak tahu Pontianak. Prokes terhadap COVID itu ya. Nah, seni pemanfaatan luang tetapi bagaimana aman. Dalam tanda kutip, Bapak selalu berdoa Kalimantan tidak separah Jakarta. Bandung juga ya kembali yang kena-kena, yang tidak-tidak. Nah, sekarang seni mengatasi kejenuhan dan pemanfaatan waktu luang yang produktif maaf ya, bukan hanya uang ya, bisa Ya, bertani ya sesuai kemampuan dan jati diri masing-masing. Bagaimana tuh Kang supaya kita tetap SOP dan yang utama maaf ya tetap religius, jangan lupa. Karena ya. Bapak selalu ingat lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah ragana. Nah, kita bermain di situ karena kita bukan insinyur dan sebagainya. Kita bermain di memanusiakan manusia, termasuk harkat martabat yang kita bina bagaimana supaya lebih baik dari hari ini. Seni Akang gimana? Coba ke empowering proses atau pemberdayaan. Kalau saya memang basically-nya memang pada awalnya itu memang mengagumi komputer, Pak. Karena waktu itu masanya komputer ya dari awal. Saya mengikuti kursus pribadi juga dengan tempat yang lain. Jadi untuk pemanfaatan seni di sini, apalagi di masalah COVID, saya lebih waktu itu memang masih ada pembatasan sosial ya di luar. Kami juga belum bisa bekerja di luar. Jadi untuk saya di sini memanfaatkan waktu luang sambil
eee, apa ya, eee, memprioritaskan untuk mengembangkan pola pikir saya untuk, jenuh nih ya, jenuh, ketika mendapatkan berita Covid, tapi bagaimana saya ketika di rumah, itu saya menguasai materi saya lagi untuk mempertajam ilmu komputer saya, dengan teman-teman juga bagaimana ini kita, mengembangkan kursus komputer kita dengan teman-teman saya, dan ternyata alhamdulillah di sini pemanfaatan untuk, hilang jenuhnya Pak, ketika kami juga bisa sharing melalui Zoom meeting di sini dengan kawan-kawan ketika, ya tidak bisa bertemu tatap muka langsung, dan tetapi ketika sudah mulai ada, kesempatan untuk membuka lagi kursus kami, tapi melalui prokes, memakai masker, kami sediakan di tempat kursus kami pun, eee, dengan, protokol kesehatan yang sangat-sangat, ketat, Pak. Kami juga mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, bahkan dalam mengajar komputer kami menggunakan 2 mouse, agar satu mouse itu untuk, peserta, yang satu juga untuk pengajar. Nah, Ada dari ini sini nggak untuk kan? Tuh, Bapak kan ya, amun cek Sunda mah tiba-tiba ada di pikiran nggak langsung apa-apa ditanya. nggak apa-apa Nah, nggak apa-apa, Pak. ada keterpanggilan nggak atau ada keinginan nggak memulai menulis entah testimoni, entah pengakuan, entah berita. Kalau Bapak alhamdulillah dulu semua menikmati itu, nulis sampai dapat duit. Mas, jadi wartawan dulu ya. Nah, tapi setelah jadi dan punya keluarga, potensi-potensi masa lalu itu Bapak sudah mulai terkubur, termasuk ngomong. Bapak dulu namanya Juliet dulu 20 apa India. Itu yang Roger tuh jadi pengurus daerah tuh. Jadi semua hobi itu pada saat dapat amanah, tapi karena komitmen setelah pernikahan, semua berhenti, tapi ingin bangkit lagi. Untuk Ya, sama, Pak. tukang teja kemampuan menulis sudah ada keinginan nggak melatih entah untuk koran, entah untuk jurnal, entah untuk komunitas, sehingga pikiran Akang itu mendunia. Ada keinginan nggak untuk menulis atau belum? Ada, Pak, ada. Alhamdulillah. Tapi, masih dalam proses, dan termasuk saya sendiri juga masih dalam proses tahap penulisan. Karena saya juga masih, menghimpun, teori-teori yang berkaitan, kemudian, fakta-fakta dan realita yang ada terjadi di lapangan seperti apa, dikhawatirkan jika saya menulis, dengan acuan teori, dengan teori yang lama itu ada perubahan-perubahan yang signifikan. Maklum yang namanya ilmu sosial ini teori kadang bisa saja berubah-ubah, Pak. Nah, dari sinilah, saya muncul ketertarikan memang mengenal teoritis dan praktek itu, luar biasa, eee, ketertarikan dan, rasa penasaran saya dengan, meneliti. Saya lebih suka meneliti sebenarnya, Pak. Contoh saja di daerah, tempat saya itu dampingan PKH saya, di luar sana memang banyak yang miskin atau yang rentan miskin. Tetapi jika mengadakan acara, itu luar biasa, Pak. Kadang mereka tahan, maaf, berhutang. Pokok tidak kekurangan makanan, Pak. Di situ anehnya, dari mana mereka mendapatkan sebuah rezeki tadi? Betul. Nah, saya ditantang oleh dosen saya, "Coba kamu meneliti daerah sana. Di sana tingkat agamanya sangat tinggi, tapi tingkat kriminalitasnya juga tinggi." Saya sedang sampai saat ini masih meneliti hal tersebut, Pak. Dan insya Allah nanti jika memang masih ada kesempatan akan saya publish, hasil tulisan saya nanti, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Insya Allah, udah ada ketertarikan minat saya. Saya Iya. yang masih teringat, walaupun kalimat baik kan jadi doa ya, tapi Iya, bagaimana sih banyak yang curhat ke Bapak, bagaimana Pak saya ingin S2, saya ingin S3. iya. Nah, alhamdulillah Bahkan saya saat juga pengen curhat ya seperti itu, Pak. ternyata yang curhat ke saya awalnya nggak munafik Kang, awalnya mengharapkan beasiswa. Iya, Saya 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 juga support sama. saya supporting itu wajar ya, termasuk Bapak kan Iya, kalau Bapak penganut IB itu izin belajar atau biaya sendiri ya. Pada saat ada kalimat seperti itu, Allah itu maha baik, saya ingat ya profesor juga.
bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, termasuk investasi pendidikan. Memang cara untuk mendapatkan tugas belajar itu mengharapkan dari Kemensos tidak ada, saya akui. Iya. Mengharapkan dari pemerintah daerah bahkan untuk dan Tidak ada. bagaimana sekolah S3 tidak ada. Kalimat yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan harapan dan ridhonya kembali ke kita. Maka saya mengharapkan Akang yang punya potensi yang lebih dari cukup, kalau bahasa saya. Bagaimana keinginan yang ke-1 tadi, yang keduanya, yang ke-1 itu sebenarnya jadi yang kedua. Yang ke-1 ingin S3 itu, ya, memang ada lembaga pendidikan dunia yang mengadvokasi dan bisa, Kang, untuk orang-orang yang punya potensi dengan proposal khusus. Tetapi ya mohon maaf, Akang tadi karena ada kalimat tidak siap untuk di Australia, di Belanda misalnya. Saya cenderung akan bagaimana potensi ini tidak hilang. Maka kalaupun ingin S3 ya memang karena ada, ya maaf ya, ada tanggung jawab dengan keluarga termasuk dengan ibu bapak. Bagaimana mendapatkan di sekolah negeri Pontianak ya. Kita tidak ngomong uangnya dulu ya, aturan mainnya dikuasai ya. Terus baru kalau ngitung matematik itu anggap 6 juta. 6 juta dibagi 6 misalnya 1 juta. Komunikasi, kekuatan itu tetap ridhonya adalah orang tua termasuk istri. Mengikhlaskan misalnya. Nah, kalau itu tercapai yang S3-nya misalnya. Karena ini Bapak juga ditantang nih. Tapi kalau istri jangan lupa, ini kan anak saya lagi kuliah dulu. Saya mengalah, emang istri dulu supporting, jangan takut kehilangan yang 1 juta itu. S3 itu rata-rata misalnya katakanlah 1 per semester, berarti kan butuh 2 juta bicara matematik. Allah selalu maha baik, Kang. Karena kalau ingat Agim juga kalau kalimatnya bisa membias nih kemana-mana. Yang paling susah itu adalah memulainya. Memulai sebuah keinginan. Ya paling tidak akan melangkah ya ke kampus. Aturan mainnya bagaimana sih misalnya? Apakah mau sinkron S1, S2, S3-nya menyimpang misalnya, nggak jadi masalah, atau mau linear lebih baik. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita tuh akan paling tidak lewat dunia maya atau bertanya, Kang. Bertanya itu bukan sesuatu yang dosa. Karena ya insting itu keterpakaian bertanya dulu. Baru dipertimbangkan, dianalisis, istri support, tapi peran-peran yang lain jangan hilang sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengayom, sehingga S3 itu ujung-ujungnya menguatkan bukan hanya ilmu, Kang, menguatkan jejaring dan bagaimana seni hidup, relasi. Saya doakan itu yang pertama, Kang, karena kalimat saya itu saya dapat juga dari senior saya. Tidak ada yang tak mungkin. Menembus batas ketidakmungkinan dengan mungkin ya ikhtiar, termasuk make to manage, tabayun ya. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana berkembang. Ya. Karena usaha itu seni memulai akan sudah sampai mengembangkan sampai ada komunitas yang memilah jati dirinya untuk tetap bersinergi. Maka ciptakan pertemuan-pertemuan alumni, tidak ada salahnya. Bagaimana seni penggalangan dana itu Bapak kan udah ngomong ya kemarin ya. Karena organisasi lembaga apapun bagaimana untuk hidup. Itu ada di edisi ke-6 kalau nggak salah tentang penggalangan dana. Tapi kita tidak, karena memang rumusnya harus diminta donatur itu dengan contoh proposal dan sebagainya. Itu mungkin kan poin dari saya. Tetapi saya masih menarik lagi. Tadi kan ada kalimat di daerah hitam. Berarti ini ada di kota Pontianak, bukan Kabupaten Pontianak ya? Bukan, Pak, di kotanya. Ada kota, ada kabupaten kan? Iya, ada. Alhamdulillah di kotanya ya? Iya, Pak, di kotanya. Saat itu Bapak pernah nginep di Hotel Gajah Mada. Nah, sebelah mana tuh? Sebelah mana di Hotel Gajah Mada tuh? Hotel Gajah Mada itu ada di daerah perkotaan Pontianak Selatan. Kemudian yang di seberang lewat jembatan tol, Pak, yang tinggi. Ya. Nyebrang di Tol Kapuas. Nah, disitulah di seberang Tol Kapuas, tepatnya di situ biasanya orang Pontianak bilang Simpang Legend. Artinya
luar biasa, pelanggaran lalu lintas juga di sana Paham, sangat betul. tinggi, ya. Kemudian walaupun ada polisi di situ nggak mempan rasanya. Hmm, Masih luar biasa tingkat pelanggaran kriminalitasnya juga sama. Juga biasanya maling-maling juga yang mencuri di kota lari menjual barangnya di sana. kalau di samping tadi bimbingan atau kursus, membuka ini nggak apa ya? Eh, apa namanya? Sudah masuk belum jaringan IndiHome ke semua internet di sana? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada juga itu Nah, alhamdulillah dibuka sih jaringan WiFi itu. iya ada Pak. Dan di Nah, sini pun kami menikmati free wifi Pak, di tempat saya, daerah bebas internet. oleh Jadi siapa? siapapun koneksi LiVi internet Pak. Nggak dibayar siapa itu intinya? Tidak ke istilahnya dari pihak swasta Pak. Saya juga tidak tahu menahu sih, memang kebetulan Hmm? memang yang mengelola itu temannya pendamping PKH juga, yang kebetulan memang bukan pendamping tapi temannya pendamping gitu, juga koordinator kecamatan. Nah Untuk kebetulan saya masyarakat, ditawari atau untuk lembaga komputernya aja ini? untuk masyarakat Kota Pontianak sebenarnya Pak, cuman Wih, ruang lingkupnya masih kecil. Nah jadi nanti tujuannya masyarakat Kota Pontianak dapat menikmati internet gratis seperti di Malaysia itu Pak, di jalan-jalan itu udah bebas internet Pak. wih, luar biasa. Nah iya Beban Pak. ya, kemampuan pemerintah daerah bersinergi dengan dunia usaha dan sebagainya Iya dalam rangka mencerdaskan bangsa, ya tentunya iya disupport dengan bimbingan komputer ini, karena walau iya bagaimanapun memang kembali ya ke jati diri seseorang. Dunia iya maya itu kan yang jati dirinya baik akan mencari yang baik, ya. iya. Nah, Relasi tadi berarti penting Pak penting. Nah, ini untuk contoh lagi membangun. nih. Bapak itu pernah jalan-jalan, ternyata Pontianak kalau malam nih, siang juga. Dunia ngopi Nah, dan dunia pisang goreng itu amat lebih dari cukup, ya. iya Gajah Ada Mada. ada keinginan nggak, walaupun bukan berarti kita yang ngegoreng ya, Iya di tempat yang dimungkinkan dengan tempat bimbingan, ada dimungkinkan nggak membuat warung kecil kayak untuk sekedar ngopi pisang goreng, tapi menghidupi insya masyarakat Allah. sekitar. Bukan berarti kita yang Insya Allah. ngegorengnya. Kalau kita Iya. sudah ada atau belum untuk membuka Dan kopi kayak atau apa, belum? belum Pak, tapi saya sempat sebelum memulai kursus itu jualan juga Pak, Alhamdulillah, istilahnya weh. kopi-kopi sambil bakso kuah. Nah kebetulan bakso kuah ini juga yang mengelola adik saya. Adik saya ini bersebelahan Pak rumahnya dengan rumah saya, di sebelah rumah sini. Alhamdulillah. Nah jadi adik saya buka pentul kuah, sedangkan saya minum minuman ringan. Jadi kalau peserta juga bisa sambil minum, membeli jajanan sambil makan di situ, sosis-sosis goreng juga sudah ada di tempat yang disediakan di sini, Pak. Nah Sambil ini, jualan lah istilahnya. ini menarik Kang. Bapak kan ini Iya, lihat HP ya, ini beda cerita ya. iya boleh. Terakhir ini, 2 hari ini, padahal saya setting ini contoh Zoom itu hanya 30 menit. Ini contoh nih. Tapi Iya, saya lihat jam sekarang udah jam 1. iya, Apakah penguasa sistem ya? Nah, ini menarik nih ngomong dunia komputer, ngomong jikir iya. pikir ukir ini. Saya setting 30 menit. Tapi ini tidak Heeh, ada peringatan. iya. Artinya penguasa sistem tuh ada yang ngejawab tuh. Zoom apa Pak? Ya ternyata ada ini ada ya yang belum tidur. Tuh ya Bapak tadi ngundang kan Bis, 5 orang ya. Nah, Zoom apa heeh, Pak? Gitu. Padahal apa susahnya pengen tahu tinggal diklik misalnya. iya, Nah, heeh, ini saya nanya konteks lain ya sebelum kita terputus dengan sendirinya. Dua iya. hari 2 hari ini Zoom itu kalau Bapak setting 45 menit contoh atau 35 suka ada Pasti lebih. peringatan. Ini udah lebih. Iya, Apakah penguasa sistem ya dalam tanda kutip, entah itu IndiHome, entah Telkomsel, entah si Zoom, apa setting Bapak yang salah? Padahal Bapak ini kan pakai Zoom gratis ini. Kok tiba-tiba ini iya. mendekati 1 jam lebih tuh? Menurut
Menurut Akang gimana tuh kuasanya Allah tuh luar biasa tuh. Sistem aja dikalahkan tuh. Kita ngobrol ini asik, kita tidak ada beban. Nah, Ya, misalnya Bapak mau bikin kopi ya tinggal dimatiin, bikin kopi ulang misalnya. ya. Menurut Akang yang ngerti dunia komputer, dunia sistem, kok kita tidak diberhentikan dengan sendirinya nih? Kenapa nih? Sistem juga buatan manusia, Pak. Manusia juga punya kelemahan, apalagi sistem. Kita bisa menginput data saja, ketika kita sudah input data, tahu-tahu tiba-tiba tidak terinput datanya karena gangguan sistem, kemudian lemahnya server, atau memang para penjaga server atau koneksi dari bandwidth-nya itu memang belum terkontrol oleh belum di-maintenance, istilahnya belum di-maintenance. Jadi memang ada beberapa setup WiFi atau server itu jaringan yang memang disetting loss seperti listrik, Pak. Contohnya listrik aja lah. Nah, listrik itu saja bisa loss. Artinya bisa tanpa beban biaya, bisa dizongkan. Itu Nah, paham, kalau itu apalagi saya paham. Ini kan Zoom. nah, Zoom itu tadi saya setting 30 menit. nah, Padahal ini kita sudah lebih dari 30 menit nih. Nah, baik ya, Kang, mungkin begini. Ya tadilah Allah Maha Baik, Maha Adil, sistem pun ya, bisa dikalahkan. Kalau Akang barusan ya, ngomong-ngomong sistem IndiHome dan jaringan. Kalau saya Zoom ini yang pertama loh. Yang kedua bahkan ya, ya. Nah, biasanya kalau dengan teman-teman ada peringatan 2 menit lagi di situ tuh ya. ya. Baik Kang Teja, terima kasih banyak obrolannya dan mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan kaitan zikir-zikir Amin. mungkin menembus batas menjadi manfaat ya. Nah, Ya, karena ini juga dunia insya WA tuh Allah. ada yang Pak, ada apa ini? Oh, padahal kalau dia hadiah dari Allah kan saya ingin tahu 3 jam aja ya, tapi mungkin teman-teman masih sungkan. Suatu saat dan insya Allah Bapak sudah bicara juga dengan semua teman-teman ya, baik di apa sepanjang Bapak bisa ya komunikasikan. Tiba-tiba Mohon dibantu, Pak. Kang Teja juga ada keinginan dengan komunitasnya kayak atau dengan siapa, Ya, dengan kawan-kawan, Bapak bisa lah insya Allah ya. Bapak pertama yang tidak bisa tuh tentang kecuali sosial. tentang apapun ya. Ya, Ini kebetulan Bapak ada keinginan pemanfaatan waktu yang luang kan Allah Maha Hadir. Tiba-tiba Kang Teja bersinergi, tiba-tiba saya ada ide. Pak, pemanfaatan waktu luang itu yang bagaimana? Kalau pendekatan monolog, Bapak biasanya cari sumber ditayangkan hanya 10 menit. Ya, hanya 10 menit. Ternyata yang 10 menit itu bisa tembus 200 yang nonton misalnya. Tapi yang di ya, atas saja sejam juga ada ada. yang mungkin nggak bisa tidur atau mungkin wifi-nya mendukung. Akhirnya dia dengerin aja. Jadi itu yang pertama saya ucapkan terima kasih dan memang betul Sama-sama, Pak. kekuatan Allah tidak bisa dibantah, sistem aja bisa tembus semalam ini ya, termasuk Ya, kita. Jadi salam untuk semuanya di Pontianak. Pontianak. Nah, insya Allah ada jalannya akan main ke Bandung atau sebaliknya. Jangan sungkan karena kita ini Bapak juga suka bicara kalau di kelas ini. Sama, Pak. Sepanjang kita ini penganut Adam, kita ini bersaudara. Kecuali Iya, Anda insya Allah. mengakui keturunan Darwin, bukan saudara saya. Saudara jangan gitu. Ya, ya. Jadi sehat selalu Kang Teja untuk istri, anak dan Pak, semua. Boleh, boleh. sebelumnya di Pontianak pernah berkomunikasi dengan siapa saja, Pak, selain saya, Pak? Zoom meeting seperti ini? Yang ini yang kedua, yang pertama kalau konteks Kalimantan Barat ya. Lela. Bukan, nggak Ya, pernah. Dengan ini, bukan. tapi bukan Enggak siswa pernah. Bapak juga dengan Kokap Kuburaya. Coba Oh, nonton nggak? Aldin. Ya kemarin nonton nggak Aldin. ya? Aldin Ya, ya? ya iya coba tonton tuh di edisi 10 Ya, mengkaitkan edisi 10. mengkaitkan integritas dengan 5W 1H. Tapi Ya. beliau masuknya di edisi kedua. Saya Oh, itu baru ketemu juga dengan teman yang tugas di Papua tahun 85, terus tugasnya di Kalimantan Tengah, sekarang satu orang mengayomi 120 lansia lebih. Makanya, Masya Allah. ya mengayomi 120 nenek-nenek atau kakek-kakek
Oh, Masya kan Allah. itu saya jadi ingat ya kalimat yang saya ingat dari beliau ini, padahal dia bukan sarjana. Saya belajar dengan 120 lebih orang. Tanggung jawab saya di kantor hanya bagaimana saya setiap orang saya tegur dan sapa, walaupun hanya 5 menit. Bayangin beliau jalan, "Ibu apa kabar?" Masuk panti menghadapi orang tua. Kemarin saya belajar dengan beliau adalah kemampuan mendengar. Karena dari kemampuan mendengar kita pilih. Itu satu. Tiba-tiba kan setelah teman saya karena lagi naik mobil ya cewek ya ada di Blitar, baru dari kubu raya masuk karena beliau, dan alhamdulillah hari ini tadi beliau punya kehormatan mewakili pimpinannya berangkat ke Pontianak untuk sosialisasi stunting. Jadi Stunting ya. stunting insya Allah saya tidak tahu nih Kang Teja juga masuk nggak di 2021 jadi peserta diklat nih. Itu kewenangan Korkot ya. Tiap tahun kita akan ada 2.000 orang. Tahun ini ada 2.000, data dari kawan-kawan sudah masuk. Itu juga data yang karena beliau tiba-tiba teman saya jadi Korkap. Termasuk jadi belum, tapi dengan baru dengan beliau itu Korkap, yang lain ada halangan karena kalau nggak salah Febri ya sarjana hukum jadi Korkap alhamdulillah, tapi saat itu berhalangan karena istri Kadis kena jantung, beliau akhirnya mendampingi ke rumah sakit nggak bisa ikut. Jadi kalau kontak, nah balik lagi pertanyaan, kalau kontak Karbar, alhamdulillah Akang yang kedua. Masya Allah. Tapi Ageng yang pertama. Tapi tiba-tiba besok usaha dan sebagainya mau bersinergi komunikasi. Kalau Bapak dari awal ya mohon maaf Bapak lahir dari yang tidak apa-apa menjadi dapat amanah apapun. Ya kita berbagi informasi. Ini juga kan baru sebulan begini. Ada keasikan, istri menyetujui daripada keluyuran atau apa. Iya, benar. Bapak tadi kan nonton lagi. TV nih. Contoh Bapak nonton TV tadi. Bapak nonton tuh jadi melebar ya. Pemanfaatan waktu luang itu Bapak nonton TV. Di dalam TV itu tiba-tiba walaupun dengan seni ya, 4 orang itu ya adik kakak dengan semua dinamikanya terbang ke Vietnam. Menghibur para prajurit, cewek semua. Bapak tonton. Singkat cerita persaudaraan itu luar biasa. Bahkan maaf walaupun beda kulit. Nah, tiba-tiba ketemu Kang Teja, Bapak masih belum ngeh ini tuh siapa. Tapi setelah mengakui berteman, bahkan hadir di mana? Di hotel. Saya kan jadi ingat-ingat. Contoh, kalau saya mengajak kepada integritas, saya mengajak anggap akan tidak mau tadi ya, saya akan tetap kok. Maka kembali lagi saya sedang melatih diri saya untuk memahami 5K. 5K itu kan konsep kehidupan, konsep pemahaman. Wah, ribuan tuh konsep tuh. Tapi kita uji coba. Kedua, komitmen. Di balik komitmen ada komunikasi, ada kemitraan, dan ya tadi meningkatkan kapasitas diri. Kemarin Bapak ngomong pakai tayangan gini dibaca di situ. Tiba-tiba Kang udah mendingan coba mengalir apa adanya. Walaupun Kang itu lama banget. Paling nonton cuma 2-4 menit nggak apa-apa. Tapi pas lihat di YouTube ternyata sudah tembus 5.000 jam misalnya. Sehingga terbayang ya Allah ya Rabbi, kalaupun memang ini menjadi sebuah kebaikan, ya teruskan. Tiba-tiba Akang yang mau menang boleh. Saya kira itu dulu Kang. Tapi boleh nih. Saya kan pengen ngopi dulu sebentar nih. Nah, Akang boleh ngasih dekat kok di sini tuh. Saya bikin kopi, Akang ngasih pandangan bagaimana pemanfaatan waktu luang menjadi energi positif, tapi tidak untuk sendiri lagi, untuk komunitas. Komunitasnya Akang kan tadi saya tanya dengan teman masa lalu entah SMP dan SMA. Tapi bagaimana teman sekolah ya. Nah, oke, itu fondasi awal yang ibarat membangun 5 tingkat. Tingkat yang kedua akan coba lagi ya
energi positif apa yang bisa dikembangkan ya, Kang? Sok Ya, sampaikan aja, siap. Kang. Saya nyen kopi sekedap ya. Nah, silakan. Kalau target saya sih belum terlalu muluk-muluk dulu ya Pak ya. Mungkin saya pengen juga seperti yang Bapak tadi bilang, mengalir saja dulu, mungkin sembari menyiapkan targeting untuk ke depannya seperti apa nantinya. Nah, di sini juga saya cuma sedikit cerita saja Pak, kisah perjuangan saya menempuh pendidikan S2 saya juga luar biasa, sangat-sangat luar biasa perjuangannya. Sambil mencari rezeki untuk membiayai kuliah sendiri. Yang kedua, di sini dilematisnya saya termasuk paling lama kuliah S2, Pak. Kalau S2 itu standarnya 2 tahun, saya 4 tahun, Pak. Kenapa bisa dibilang 4 tahun? Pertama, eh, 2 tahun pertama itu masa sulit saya. Memang setahun pertama saya juga dihadapi untuk menikah waktu itu. Nah, jadi mana biaya menikah, mana untuk pendidikan, ya itu makanya saya lebih memilih pendidikan saya dulu yang saya abaikan, bukan karena mendesak menikah, tetapi memang eh, karena ke niat ibadah tadi, daripada saya lama-lama ya ke jurang-jurang yang negatif ya seperti itu. Saya juga tidak kepingin seperti itu, makanya saya lebih memilih untuk menikah, dan juga pun istri saya juga sudah tidak mempunyai orang tua lagi, dan sebelum orang tuanya meninggal juga berpesan tolong titip anaknya, dan itu amanah ketika sebelum meninggal, dan alhamdulillah amanah itu saya jalankan. Kedua orang tuanya sudah tidak ada. Nah, setelah menikah, saya kembali fokus untuk menyelesaikan pendidikan saya di 2 tahun itu. Luar biasa memang dalam hal penelitian lah terutama Pak. Selama bimbingan dosen pembimbing saya itu ya cukup merumitkan saya dalam menyelesaikan tugas-tugas tesis saya. Nah, justru saya mendapat kemudahan. Yang membantu saya adalah dosen penguji saya, Pak. Dan Alhamdulillah. ya, penguji saya itu yang memang sangat membantu. Justru agak aneh karena dosen penguji saya itu ternyata mengetahui saya juga sebagai pekerja sosial. Dia memang Alhamdulillah. sudah mengetahui saya sudah bekerja selama 8 tahun waktu itu. 8 atau 7 tahun pengalaman saya di PKH. Jadi ketika sidang tesis itu Oh, PKH-nya tahun berapa? 2011, Pak. 8 tahun, benar. Oh, 2011 8 tambah. 7 tahun. Berarti lulusnya tahun berapa? 2017, Pak. 5 tahun ya? 5 tahun kuliah. Ah, ah, ah. 2017. Iya, iya, iya. Nah, 2017, 2013 akhir September Pak itu masuk. Nah, itu dari situ perjuangan saya waktu ujian tesis, kamu itu tidak tahu tentang PKH. Bahkan pembimbing saya saja nyebut PKH saja PHK, Pak. Jadi beliau tidak tahu tentang PKH ini konsepnya seperti apa, mungkin dikaitkan dengan cara teoritis. Jadi saya bilang ke dosen pembimbing saya, ya kebetulan dapat juga pembelaan dari penguji. Maaf Bu, kata penguji saya, kebetulan memang ibu-ibu, Mas Teja ini adalah memang seorang pekerja sosial yang sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun saat Alhamdulillah. itu. Nah, jadi mungkin secara ilmu bisa kita bantu, secara teoritis bisa kita matchingkan dengan apa yang diceritakan Mas Teja ini selama berpengalaman sebagai pekerja sosial. Dari Judulnya situlah apa? saya Jadi tesisnya apa judulnya? Apa? masih sandas-sandas saja Pak. Ini tesis saya masih saya pegang Pak. Apa namanya judulnya? Coba. Luar biasa, Oh, oh, Tentang PKH. alhamdulillah luar biasa. Sip, Perubahan sip. perilaku, Pak. Jadi di situ memang perubahan perilaku masyarakat di sana, dari yang tidak pernah sekolah, anak-anaknya malas untuk ke jenjang pendidikan, kemudian tidak pernah ke posyandu periksa kesehatan, bahkan kalau maaf melahirkan saja ke dukun beranak, Pak.
Nah, ini saya Nah, jadi ingat ya, saya menyalahnya ya, itu ke implementasi ya. ya, Ada kejadian yang sama tapi beda bentuk ya. Lampung Lampung Utara, Ciamis dengan bergening dengan ada istilah apa ya, workshop atau ya, ada momen-momen tertentu di mana mengganggu Korkap, Korcam dan beberapa teman-teman untuk dan bagaimana ya. Jadi arahnya untuk dan bagaimana KPM PKH yang secara matematik tidak bisa kuliah karena ekonomi dan sebagainya. Tetapi di Lampung Utara mereka membuat, bahkan gedungnya udah bagus ya, membuat sebuah strategi, membuat komunitas yang bagaimana bersinergi dengan PSM, bersinergi dengan ini, bagi KPM PKH yang punya prestasi, yang cari uangnya tuh mereka tuh. ya, Nah, dari ide Akang tadi, walaupun orientasinya nanti back to basic ya, back to basic itu walaupun niatnya basic. untuk orang lain, ya mereka berhasil, tiba-tiba ya insya Allah ada saatnya keberhasilan itu dinilai ya oleh lingkungan, oleh kota. Ya kalau saya doakan akan dapat beasiswa tuh untuk S3-nya. Amin. Kalau memang tidak mampu swadana, jadi ada prestasi dengan istilahnya. Tapi saya nggak tahu ya zaman COVID ini. Tapi Ciamis masih kok membuat ekpos Yang penting anak-anak. action ya Pak ya. Nah, strategi pensir tadi, kemampuan propaganda lewat tulisan, ya happy endingnya tetap yang ini, kekuatan ini tetap dijaga. Dibuat lagi lembaga untuk dan bagaimana anak-anak PKH yang prestasi teradvokasi oleh sistem, termasuk oleh CSR untuk bisa kuliah. Saya jadi ingat siswa saya lagi nih, walaupun beliau jadi pimpinan panti. Ya, Nah, pimpinan panti dari Muhammadiyah, bagaimana anak-anaknya itu bisa ya, nah, bisa masuk SD, SMP, bahkan SMA tidak bayar. Itu di Bandung ada ya. Bahkan kuliah juga dia advokasinya luar biasa lah. Jadi mengadvokasi secara sistem, insya Allah balik lagi ke kita, Kang, manfaatnya. Termasuk saya tadi ya, lanjut lagi, Kang. Tadi saya mau bikin kopi, dispensernya ya, dingin. Pertanyaannya saya ulangi lagi misalnya ya. Nah, ya boleh. dari kemampuan mengurai, Allah Maha Baik sama dengan saya, Kang. Saat itu kalau saya terbalik, saya kan pakai biaya sendiri, status saat itu saya sudah jadi widyaswara, termasuk dengan Ibu Wahyuni ya, tapi masih S1. Ya, Nah, kalau saya oh, intinya ternyata sudah almarhum sebagian guru-guru saya, guru besar saya, dia tertarik dengan judul saya. Maka alhamdulillah saya bisa 2 tahun tuntas, jabatan naik, amanah naik, ya kembali dunia pendidikan itu gaib, Kang. Gaib itu artinya ya, matematik rezeki itu walaupun matematik nggak cukup ada aja. Maka tadi ya, walaupun arahnya perubahan perilaku, tapi bagaimana paling tidak semangat belajar anak-anak Pontianak ya, supaya lebih berkembang. Silahkan Kang. Jadi kita bermain sekarang ke implementasi, bukan bahasa oh, buku. Implementasinya bagaimana kawan-kawan di komunitas Akang, apakah di bawah Korcamke atau di bawah Korkap, untuk terus melakukan dialog-dialog positif. Apakah ada momen-momen tersebut? Silahkan Kang. ya. Baik, alhamdulillah Pak. Sampai sekarang ini saya sering membuka komunikasi dengan teman-teman pendamping, baik dari lintas sektor kecamatan. Kebetulan memang status saya di sini sebagai Korcam Pontianak Timur, punya teman-teman pendamping satu tim itu 11 orang. Tapi sama saya itu 12 orang. Jadi kadang kami juga selalu melakukan rakor tim setiap bulannya. Kemudian saya juga sering diajak teman-teman kecamatan lain untuk ikut dalam rakor tim mereka sendiri. Jadi kami juga sharing-sharing bertukar apa yang akan kami lakukan dengan program-program yang di luar PKH, tetapi untuk kepentingan KPM PKH. Kadang kami juga sharing seperti itu, Pak. Nah, jadi pemanfaatannya biasanya juga perkumpulan kami juga, komunitas kami ini sering berdiskusi tentang masalah pekerjaan yang bagaimana jika ada kendala, baik itu terjadi di dalam biasanya ada gonjang-ganjing istilahnya di dalam bahasa Jawanya,
ada permasalahan eksternal dari PKH, baik itu dapat tudingan atau permasalahan dari RT setempat, antar stakeholder, bagaimana menyikapi data, dan alhamdulillah di rumah saya ini juga Pak menjadi tempat teman-teman sambil mengentri data. Nah dari situ juga, dan alhamdulillah kemarin teman-teman mempercayakan saya untuk membimbing dalam mengentri data 6NG maupun Alhamdulillah. EPKH Pak. Ya, dan kemarin saya dipercaya oleh dinas dan dinilai dinas dan teman-teman juga yang menilai di tahun 2019 saya menjadi pendamping PKH terbaik dalam proses penginputan dan tingkat pemahaman EPKH terbaik. Dari situ mungkin teman-teman merasa lebih enak dalam menginput data itu kalau di sama itu saya yang mengajak teman-teman Pak dari kecamatan lain ini juga. saya mumpung ingat ini ada seangkatan Laila, kalau tidak salah laki-laki namanya Zulkifli, masih ada enggak? Zulkifli enggak ada nama Zulkifli Pak. Seangkatan Laila, apakah kabupaten lain Bapak tuh lupa? Kalimantan Mungkin Barat. kabupaten lain. Jadi kalau Pontianak Bapak kan agak lupa siapa yang betul-betul pernah satu kelas dengan Bapak ya. Nah, yang ingat kan yang ingat Lela dengan Diana tuh. Iya. Nah, jadi apa keterbatasan ya yang Bapak ingat kan dari sekian ratusan ribu orang yang pernah Bapak latih. Murid banyak. Tapi Allah kan Maha Adil, walaupun kita tidak pernah di kelas. Sama Maulid itu tidak pernah di kelas dengan Bapak, tidak pernah. Saya kelas dengan Bu Dewi dan Bu Dani. Iya, kalau ini siapa? Kokapnya Pontianak siapa? Asdiana. Nah, Bapak nggak ingat juga, lupa tuh. Asdiana Fitriani. Kokot Pontianak, Kota Pontianak. Nah, baru satu kokotnya. Iya Pak, mungkin kemarin juga kalau mungkin ada kesempatan jadi kokot atau koril, ya saya juga kepengen daftarin mencoba gitu. Tapi belum ada penambahan. Belum Pak, karena teman-teman juga selalu mendorong kemarin saja untuk jadi SPV untuk PKH, saya juga ditodong kawan-kawan untuk maju, cuman kebetulan belum rezekinya di situ. Enggak, pengakuan SPP ini, SPP yang saya latih juga, SPP sudah nggak ada lagi. Iya, sudah tidak ada lagi Pak. Honornya dipangkas, dikembalikan, fungsinya menjadi pendamping. Iya, benar Pak. Ya, benar. Ya Kang, saya sebenarnya asik dan amat asik ya untuk kita berdialog lebih panjang. Mudah-mudahan ada ide mendatang ya, entah untuk komunitas Akang. Next boleh Pak. Boleh. Boleh. Siap, saya setuju Pak. Saya siap. Saya insya Allah kebiasaan baik ini tidak akan terhenti ya sepanjang saya punya komitmen itu. Alhamdulillah ini juga kan baru hidayah Allah itu luar biasa, baru ya kurang lebih kalau nggak salah baru sebulan. Jadi dimungkinkan tiba-tiba nanti ada yang ingin dari kabupaten lain, dari provinsi lain, tiba-tiba kita berdua, oh ada Haji Dodi nanti, Haji Dodi misalnya, Haji Dodi dari Majalengka. Bukan, kalau Haji Dodi itu intinya kawan Bapak ya, tapi beliau amanahnya sebagai pekerja sosial fungsioner yang versi negara. Bapak mintanya dia ada, boleh kita bertiga nonton aja dulu yang dengan Memid. Dia kebetulan bapaknya pendiri sekolah ini, Asti ya kalau sekarang sekolah. Jadi beliau kajiannya bisa dengan Sundanya, bisa dengan agamanya. Ya Kang, hatur nuhun, saya coba tetap, tapi mohon maaf saya itu sekarang Bismillah demi kebaikan. Saya coba ini kan tetap saya sampaikan ke publik, dan saya alhamdulillah pimpinan juga setuju, bahkan para pensiunan juga sepanjang itu kebaikan. Bahkan Pak Iwan saya malu, Pak Iwan selalu menyampaikan kebaikan. Ya iya Pak, saya di masjid nggak bisa, kalau Bapak kan di masjid bisa. Dulu saya suka juga ya, apa namanya kurtum ya waktu di HMI. Tapi karena momen sekarang saya memang harus di rumah, menjaga anak ya, lingkungan dan sebagainya. Allah Maha Baik, dikasih jalan seperti ini. Baik, Kang Teja, salam untuk anak istri. Kalaupun mau nunggu boleh. Saya coba tayangkan sekarang. Berapapun responnya, saya tidak mengejar angka, tidak mengejar jumlah. Yang penting kalimat-kalimat Akang itu insya Allah ada juga motivasi untuk saya.
untuk bagaimana back to basic di usia 25. Tapi saya kira itu, terima kasih, sehat selalu. Siap. Mohon maaf dengan waktu dadakan tuh Bapak kan Nggak baik apa-apa. proses orangnya ya. Ngopi Siap, Pak, dulu. siap. Nuhunnya salam Siap, siap. kesadayananya. Terima kasih. Iya. Baik Siap, kawan-kawan, sama-sama, Pak. alhamdulillah Kang Teja dan kita semua pamit dulu. Terima kasih. Sehat selalu dan jaga semangat zikir pikir ukir. Zikir itu berzikir berulang-ulang kalau dalam kehidupan. Pikir ya tetap dalam pikiran negatif positif. Bahkan saya suka mengucap begini juga. Pada saat lingkungan kita menganggap kita negatif, bangkitkan menjadi positif lewat motivasi diri, sehingga kita akan mengukir sebuah sejarah. Termasuk hari ini nih, di setting 30 menit, ternyata saya nggak tahu nih, bisa lebih tuh. Allah Maha Baik kan, biasanya sistem 30 menit tuh Luar biasa. suka berhenti. Tapi karena saya juga ingin ingin tetap merenung hasil pembicaraan kita dan sebagainya, apakah ini tuh ada sesuatu di balik sesuatu? Oh, istilah Bapak tuh ya, ada keindahan tersembunyi yang memang itu haknya Allah ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Ya, bangga. Tuh, Bapak ge gak kode itu nya. Tuh, ini masih ada jawaban lagi tuh. Ada apa, Pak? Ada yang ngajak ya. Ya, maklum mungkin dia belum pernah. Insya Allah nanti saya Laila, Pak, Nur Laila. Boleh ajak ya kapan-kapan ya. Iya. Saya di sini manggilnya Ella. Panggilan di Kota Pontianak Ella. Bolehlah kita bicara apapun, tapi sampaikan aja. Pada saat kalimat baik, tuh kan saya jadi ingat lagi ya, nambah sedikit. Pada saat apapun kalimat baik dari kita, bukan dari saya. Bapak kan bertemu dengan almarhum Jadun MZ, selalu kalimat baik itu datangnya dari Allah. Kalau saya hilaf dan salah, itulah saya sebagai manusia. Sebagai manusia. Saya ya dengan Jadudin MZ pernah bareng lama ya. Setelah itu lama nggak ketemu. Iya, ingat Pak. Jadi beliau juga siar dakwah itu ya sesuai basic domainnya masing-masing. Tapi selalu kita ini adalah selalu kita ini berkiprah untuk kebaikan. Kang nuhun ya Kangnya. Mangga. Yo. Siap, Pak. Selamat malam. Enggak. Waalaikumsalam.